Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai mata kuliah kimia analisa yang berjudul Analisa Kation Golongan 2. Untuk masing-masing anggota kelompok bisa perkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Sherina dengan NIM 2114255. Selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Miski dengan NIM 211420056. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Idan Farensi dengan NIM 211420017. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Wibowo dengan NIM 2114222. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk saya sendiri, Nasta Vidasara Asanti dengan NIM 211420047. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rofiansa dengan NIM 211420045. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kation. Definisi dari kation itu sendiri adalah ion yang bermuatan positif dikarenakan terjadi pelepasan elektron untuk mencapai tingkat kestabilan sesuai kaidah duplet dan oktet. Dan kation-kation tersebut diklasifikasikan dengan 5 golongan berdasarkan sifat beberapa reagen SiA. Untuk kation golongan 2 itu sendiri dikenal juga sebagai kation golongan H2S karena semua anggotanya mengendap dengan pengaliran gas H2S. Kation golongan 2 ini dibagi menjadi 2 subgolongan, yaitu yang pertama ada golongan 2A yaitu tembaga dan golongan 2B yaitu arsenik. Adapun pembagian subgolongan, yaitu yang pertama ada golongan 2A, tembaga, terdiri dari Hg2+, yaitu merkurium 2, Pb2+, atau timbal, Bi3+, atau bismut, Cd2+, atau kadmium, Cu2+, atau tembaga. Dan selanjutnya ada golongan 2B, yaitu arsenik, yang terdiri dari Sn4+, atau timah, Sb3+, atau antimon, As3+, atau arsenik, Sn2+ atau timah, Sb5+ atau antimon, dan yang terakhir ada As5+ atau arsenik. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rofiansyah. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemisahan kation golongan 2. Next. Nah, dari sini bisa kita lihat dari tabel yang ada, yaitu larutan sampel kation golongan 2 hingga 5, yang mana dialiri dengan atau ditambahkan HCl dengan konsentrasi 0,6 molar dan juga air hingga 0,25 molar HCl. Yang mana nanti ada reaksinya yaitu Hg2+ tambah 2 HCl menjadi HgCl2 plus 2H+. Yang mana nanti ada lagi yaitu Pb2+ ditambah dengan 2 HCl menjadi PbCl2 dan 2H+. Kemudian ada Bi3+ ditambah dengan 3 HCl menjadi BiCl3 dengan 3H+. Kemudian ada Cu2+ ditambah dengan 2 HCl menjadi CuCl2 plus 2H+. Kemudian ada Cd2+ ditambah dengan 2 HCl menjadi CdCl2 dengan 2 HCl menjadi AsCl3 plus 3H+. Kemudian yang terakhir ada Sb3+ ditambah dengan 3 HCl menjadi SbCl3 dengan 3H+. Kemudian ditambahkan juga dengan gas H2S selama 3 menit. Yang mana reaksinya nanti yang terbentuk ialah HgCl2 ditambah dengan H2S menjadi HgS hitam plus 2 HCl. Terus ada PbCl2 ditambah dengan H2S menjadi PbS hitam dengan 2 HCl. Kemudian ada 2 BiCl3 ditambah dengan 3 H2S menjadi Bi2S3 hitam dengan 6 HCl. Kemudian ada CuCl2 ditambah dengan H2S menjadi CuS hitam ditambah dengan 2 HCl. Kemudian ada CdCl2 ditambah dengan H2S menjadi CdS kuning dengan 2 HCl. Kemudian ada 2 AsCl3
ditambah dengan 3H2S menjadi AS2S3 kuning dengan 6HCl. Kemudian ada 2SbCl3 ditambah dengan 3H2S menjadi Sp2S3 merah jingga dengan 6HCl. Kemudian yang terakhir ada SnCl4 ditambah dengan 2H2S menjadi SnS2 kuning dan 4HCl. Yang mana jika dialiri kation golongan 2 dapat membentuk endapan jika ditambahkan dengan H2S dan larutan tadi. Namun, kation golongan 3 hingga 5 tidak membentuk endapan dengan penambahan larutan tadi. Yang mana kemudian larutan tadi reaksi jika ditambahkan HCl ini dan H2S akan membentuk HGS, PBS, Bi2S3, CuS, CDS, AS2S3, Sb2S3, dan SnS2. Kemudian, golongan 2 tersebut ditambahkan dengan NH42S2 atau amonium polisulfida, yang mana nanti akan membentuk 2 subgolongan, yaitu subgolongan tembaga atau 2A dan subgolongan arsen atau 2B. Yang mana nanti yang membentuk endapan menunjukkan bahwa itu adalah golongan 2A, yang hanya terlalu larut menunjukkan kation 2B. Next. Nah, ini merupakan reaksi-reaksi yang telah saya sampaikan tadi. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Ini merupakan reaksi dengan HCl. Next. Nah, untuk ini ialah reaksi dengan penambahan H2S. Next. Next. Nah, untuk tadi yang untuk membentuk endapan menunjukkan kation 2A dan 2B itu ditunjukkan dengan reaksi dengan ditambah bisa ke slide sebelumnya. Nah, ini di sini mulai dari AS2S3 ditambah 6NH42S2 menjadi 2NH43ASS3 ditambah dengan 3NH42S3, kemudian yang Sb2S3 ditambah dengan 6NH42S2 menjadi NH2NH43SbS3 ditambah dengan 3NH42S3, kemudian yang terakhir ada SnS2 ditambah dengan 2NH42S2 menjadi NH42SnS3 ditambah dengan NH42S3. Next. Selanjutnya, kali ini ada identifikasi dan pemisahan subgolongan 2A yang akan disampaikan oleh Saudari Afifa Cerina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rofi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan pemisahan subgolongan 2A. Selanjutnya. Yang pertama, ada identifikasi dan pemisahan untuk kation Hg2+ atau merkuri. Jadi, pada suatu larutan yang mengandung HGS, PBS, Bi2S3, CuS, CDS, yang dimaksud yaitu subgolongan tembaga 2A, ditambahkan dengan HNO3 sebesar 2 molar. Nah, pada reaksi ini nantinya akan membentuk suatu endapan dan juga akan membentuk filtrat. Endapannya berupa HGS dan filtratnya berupa Pb2+, Bi3+, Cd2+, dan Cu2+. Adapun reaksi yang terjadi ketika penambahan HNO3 sebanyak 2 molar, yaitu yang pertama ada 3 HGS ditambah 8 HNO3 menghasilkan 3 Hg, NO3 2 kali ditambah 3S ditambah 2 NO ditambah 4 H2O. Selanjutnya untuk timbal atau Pb yaitu 3 PBS ditambah 8 HNO3 menghasilkan 3 PB NO3 2 kali ditambah 3S ditambah 2 NO ditambah 4 H2O. Selanjutnya untuk bismut yaitu Bi ditambah Bi2S3 ditambah 8 HNO3 menghasilkan 2 BiNO3 3 kali 2 NO ditambah 4 H2O. Untuk tembaga yaitu 3 CuS ditambah 8 HNO3 menghasilkan 3 CuNO3 2 kali ditambah 3S ditambah 2 NO ditambah 4 H2O. Dan untuk yang terakhir yaitu kadmium 3 CDS ditambah 8 HNO3 menghasilkan 3 CdNO3 2 kali ditambah 3S ditambah 2 NO ditambah 4 H2O.
Selanjutnya, tadi kan terbentuk filtrat dan juga memisahkannya ditambahkan aqua regia. Aqua regia ini berupa HCl pekat, asam klorida pekat, dan HNO3 pekat atau asam nitrat pekat, dan dipanaskan untuk melarutkan endapan HGS dan membentuk reaksi 3 HGS ditambah 6 HCl pekat ditambah 2 HNO3 pekat menghasilkan 3 HgCl2 atau merkuri 2 sulfida ditambah 3 H ditambah 2 NO dan ditambah 4 H2O. Setelah itu, larutan yang didapat tadi ditambahkan dengan SnCl2 atau timah 2 klorida sebagai reduktor kuat yang berfungsi untuk menaikkan bilangan oksidasi. Nah, keberadaan Hg2+ ini dinyatakan positif apabila terbentuk endapan Hg2Cl2 yang berwarna putih dengan reaksi 2HgCl2 ditambah SnCl2 menghasilkan Hg2Cl2 berwarna putih ditambah dengan SnCl4. Namun, apabila Cl2 akan tereduksi lebih lanjut hingga dihasilkan logam merkuri yang berwarna kehitaman dengan reaksi Hg2Cl2 ditambah SnCl2 menghasilkan 2 Hg berwarna hitam ditambah SnCl4. Next. Nah, berikut ini adalah reaksi-reaksi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Bisa diperhatikan. Next. Baik, yang kedua yaitu identifikasi dan pemisahan kation Pb2+ atau timbal. Nah, di sini tadi kan udah dapet tuh filtratnya itu dari pemisahan dan identifikasi sebelumnya, dapatkan filtratnya itu berupa Pb2+, Bi3+, Cd2+, dan Cu2+. Kemudian filtrat ini ditambahkan dengan H2SO4 atau asam sulfat. Nah, kemudian karena penambahan ini nantinya akan terbentuk endapan putih. Dan campuran ini dipanaskan sampai keluar asap putih. Lalu didinginkan dan ditambahkan air dan disaring. Nah, setelah terjadi penyaringan akan didapatkan residu dan juga filtratnya. Residunya itu berupa PbSO4 atau timbal sulfida dan Bi untuk yang filtratnya itu didapatkan Bi3+, Cd2+, dan Cu2+. Adapun reaksi yang terjadi karena penambahan H2SO4 ini untuk timbal yaitu PbNO3 2 kali ditambah H2SO4 menghasilkan PbSO4 berwarna putih ditambah dengan HNO3. Kemudian untuk yang bismut 2BiNO3 3 kali ditambah 3 H2SO4 menghasilkan Bi2SO4 3 kali ditambah 6 HNO3. Untuk tembaga CdNO3 ditambah 2 HN3 dan untuk kadmium CdNO3 2 kali ditambah H2SO4 menghasilkan CdSO4 ditambah 2 HNO3. Selanjutnya residu tadi berupa PbSO4 ditambahkan dengan larutan CH3COONH4. Adapun larutan ini, CH3COONH4 ini berfungsi atau berperan sebagai buffer asetat dan kemudian dipanaskan. Endapan akan melarut kembali menjadi ion-ion dan membentuk reaksi. Jadi si PbSO4 ini akan melarut jadi ion-ion. Adapun reaksinya itu yaitu PbSO4 ditambah 4CH3COONH4 menghasilkan NH4 2 kali PbCH3COO4 kali ditambah NH4 2 kali SO4. Nah, kemudian setelah didapati larutan yang tadi, NH4 2 kali PbCH3COO4 kali, direaksikan lagi dengan K2CrO4 atau kalium kromat. Jadi kalium kromat ini dia berfungsi sebagai reagen untuk membuktikan dan mengidentifikasi ada nggak si Pb2+ ini pada larutan tersebut gitu ya. Dan karena penambahan tersebut akan membentuk endapan kuning dengan reaksi NH4 2 kali PbCH3COO4 kali ditambah K2CrO4 menghasilkan
PbCrO4 yang berwarna kuning ditambah 2CH3COOK ditambah 2CH3COONH4. Nah, di sini dapat kita simpulkan ketika endapan terbentuk dan berwarna kuning, maka pada larutan tersebut dapat dipastikan terdapat Pb2+. Next. Berikut ini adalah reaksi-reaksi yang telah saya jelaskan pada bagian tadi. Bisa dilihat dan diperhatikan. Baik, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zaidan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita mengidentifikasi dan untuk identifikasi dan pemisahan dari kation Bi3+ atau bismut. Seperti yang sudah kita lihat dari proses yang sebelumnya, yaitu habis penambahan H2SO4, kita mendapatkan filtrat berupa Bi3+, CD2+, dan Cu2+, atau bismut, kadmium, dan Cu2. Selanjutnya kita tambahkan ketiga kation itu dengan NH4OH berlebih, yang akan menghasilkan untuk Bi itu akan mengendap sebagai BiOH3 kali, sedangkan untuk Cu2+ dan CD2+ atau tembaga dan kadmium akan larut untuk membentuk senyawa kompleks. Adapun reaksinya yaitu untuk Bi adalah Bi2SO4 3 kali ditambah dengan 6 NH4OH berlebih akan menghasilkan 2 BiOH 3 kali dan 6 NH4 2 kali SO4. Sedangkan untuk Cu ada CuSO4 ditambah 4 NaH4OH berlebih akan menghasilkan CuNH3 4 kali SO4 ditambah 4 H2O. Sedangkan untuk CD ada CdSO4 ditambah 4 NH4OH berlebih akan menghasilkan CdNH3 4 kali SO4 ditambah 4 H2O. Selanjutnya, kemudian endapan dari BiOH3 ini yang sudah dipisahkan tadi akan ditambahkan sebuah reduktor kuat, yaitu Na2SNOH4 atau yang dinamakan dengan natrium tetrahidroksosstanat. Setelah direduksikan dengan natrium tetrahidroksosstanat ini, Bi akan tereduksi menjadi logam Bi yang berwarna hitam. Jika tereduksi menjadi warna hitam, maka dapat dipastikan kalau dalam larutan itu terdapat Bi3+. Adapun reaksinya yaitu 2 BiOH 3 kali ditambah 3 Na2SNOH 4 kali akan menghasilkan 2 endapan Bi hitam ditambah 3 Na2SNOH 6 kali. Next. Berikut adalah reaksi-reaksi yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin bisa dilihat. Next. Berikutnya kita masuk ke identifikasi dan pemisahan dari kation Cu2+ dan CD2+ atau tembaga dan kadmium. Perlu ditekankan bahwa larutan yang mengandung Cu2+ dan CD2+ ini harus dibagi menjadi 2 larutan. Larutan pertama itu untuk mengidentifikasi Cu2+, dan larutan yang kedua itu untuk mengidentifikasi CD2+. Untuk identifikasi Cu2+ pada larutan pertama ini, yang sebelah kiri, perlu ditambahkan dengan CH3COOH berlebih dan K4FeCN6. Asam asetat atau CH3COOH ini berfungsi sebagai pengatur suasana asetikal, sedangkan kalium heksasianoferat 2 atau K4FeCN6 ini berfungsi sebagai pengendap. Jika sudah ditambahkan dengan K4FeCN6 kali ini, maka terbentuk sebuah senyawa Cu2FeCN6 kali yang berwarna merah coklat, maka dapat dinyatakan bahwa dalam larutan tersebut terdapat Cu2+. Dalam larutan tersebut dapat dinyatakan ada kation Cu2+. Adapun reaksi yang terjadi yaitu untuk yang CH3COOH adalah CuNH3 4 kali SO4 ditambah 4 CH3COOH akan menghasilkan CuSO4 ditambah 4 CH3COONH4. Kalau untuk yang penambahan K4FeCN6 kali itu adalah 2 CuSO4 ditambah K4FeCN6 kali akan menghasilkan Cu2FeCN6 kali yang berbentuk endapan merah coklat dan 2K2SO4. Selanjutnya untuk mengidentifikasi
kandungan kation dari CD atau mengidentifikasi dan pemisahan kation CD pada larutan kedua, pertama kita harus menambahkan KCN berlebih sebagai masking agent untuk kation Cu2+. Kemudian ditambahkan H2S jika terbentuk endapan CDS yang berwarna kuning, maka CD dinyatakan positif dalam larutan tersebut. Adapun reaksi yang terjadi yaitu untuk yang penambahan KCN adalah CD NH3 4 kali SO4 ditambah 4 KCN berlebih akan menghasilkan K2 CDCN 4 kali ditambah K2 SO4 ditambah 4 NH3. Adapun untuk reaksi yang penambahan H2S adalah K2 CDCN 4 kali ditambah H2S akan menghasilkan endapan CDS kuning ditambah 2 HCN dan ditambah 2 KCN. Next. Mungkin ini adalah reaksi-reaksi yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin bisa dilihat sebentar. Next. Oke, selanjutnya untuk materi dari identifikasi dan pemisahan subgolongan 2B akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain, yaitu Dimas dan Farezi. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Zaidan. Kali ini saya akan menjelaskan identifikasi dan pemisahan subgolongan 2B. Next. Jadi pada tahap pemisahan ini kation subgolongan arsen kembali diendapkan menjadi garam sebeda dengan penambah asetas berlebih dengan reaksi NH4 2SnS3 ditambah 2 CH3COOH menjadi SNS2 kuning ditambah H2S ditambah 2 CH3CONH4. Kemudian ada lagi reaksi 2 NH4 3SB-S3 ditambah 6 CH3COOH menjadi SB2S3 merah jingga ditambah 3H2S tambah 6 CH3CONH4. Kemudian 2NH4 3ASS3 ditambah 6 CH3COOH menjadi AS2S3 berwarna kuning ditambah 3HS2 ditambah 6 CH3CONH4. Kemudian endapan AS2S3, SP2S3 dan SNS2 ditambahkan dengan HCl pekat sambil dihomogenkan. Proses ini dilakukan untuk melarutkan SP2S3 dan SNS2 tetapi tidak melarutkan AS2 dengan reaksi SNS2 ditambah 4 HCl pekat menjadi SNSCl4 ditambah H2S. Kemudian Sp2S3 ditambah HCl pekat menjadi 2SbCl3 ditambah 3H2S. Endapan AS2S3 dipisahkan dari larutan yang mengandung Sp3+ dan Sn4+, kemudian siap untuk diidentifikasi. Next. Berikut ini yang merupakan reaksi-reaksi yang saya sebutkan sebelumnya. Bisa dilihat sebentar. Next. Jadi endapan AS2S3 yang sudah dipisahkan lalu ditambahkan dengan NH4OH untuk mengubah AS3 kationik menjadi ASO3 3- anionik. Perlu diperhatikan bahwa proses ini tidak melibatkan redoks. Ini reaksinya merupakan AS2S3 ditambah 6NH4OH menjadi NH4 3ASO3 ditambah NH4 3ASS3 ditambah 3H2O. Setelah itu ditambahkan dengan H2O2 sebagai oksidator untuk mengoksidasi ASO3 menjadi ASO4 3- dengan reaksi NH4 3ASO3 ditambah H2O2 menjadi NH4 3SO4 ditambah H2O. Tahap terakhir adalah penambahan campuran magnesia untuk mengendapkan ASO4 3- menjadi endapan NH4 MgASO4 yang berwarna putih. Jika terbentuk, maka AS3+ dinyatakan positif dengan reaksi NH4 3AS04 ditambah MgCl2 menjadi NH4 MgAS04 berwarna putih ditambah dengan 2 NH4Cl. Next. Berikut merupakan reaksi-reaksi yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa diperhatikan. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Al-Miski, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan tentang identifikasi dan pemisahan kation Sb3+, Sn4+. Nah, jadi pada bagian kali ini terdapat reaksi yang pertama 2SbCl3 ditambah 3H2S menjadi Sb2S3. Sindur ditambah 6HCl. Lalu reaksi keduanya ada 3SnCl4 ditambah 2Al menjadi 3SnCl2 ditambah 2AlCl3. Kemudian ada SnCl2 ditambah HgCl2 menjadi SnCl4 ditambah Hg hitam. Next. Nah, ini adalah reaksi yang telah saya jelaskan pada bagian sebelumnya. Next. Dari penjelasan dan pemaparan identifikasi tentang identifikasi dan pemisahan golongan 2 sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa pada golongan 2 ini terdapat kation bereaksi dan juga hasil. Yang pertama ada kation Hg2+ yang memiliki bereaksinya H2S dan SnCl2. Pada H2S ini memiliki hasil endapan hitam atau HGS. Lalu bereaksi yang keduanya ada SnCl2 yang mendapatkan hasil endapan putih Hg2Cl2, maaf. Kemudian menjadi abu-abu kehitaman. Lalu kation yang kedua ada Pb2+ yang memiliki bereaksi 3 H2S, H2SO4 dan K3CrO4. Pada H2S memiliki hasil endapan hitam atau PBS. Lalu pada H2SO4 memiliki hasil endapan putih PbSO4. Lalu bereaksi K3CrO4 memiliki hasil endapan kuning PbCrO4. Lalu pada kation Bi3+ memiliki bereaksi NH4OH, Na2SNOH 4 kali, dan H2S. Nah, pada NH4OH ini memiliki hasil endapan putih atau BiOH 3 kali. Kemudian ada Na2SNOH 4 kali, memiliki hasil endapan hitam atau Bi. Lalu reaksi ketiga ada H2S yang memiliki hasil endapan hitam atau Bi2S3. Kemudian yang keempat ada kation Cu2+ yang memiliki bereaksi H2S yang mendapatkan hasil endapan hitam atau CuS. Next. Selanjutnya ada kation Cu2+ yang memiliki bereaksi K4FeCN6 kali yang memiliki hasil endapan merah kecoklatan atau Cu2FeCN4 kali. Kation selanjutnya ada Cd2+ yang memiliki bereaksi H2S dan mendapatkan hasil endapan kuning atau CDS. Kation berikutnya ada AS3+ yang memiliki 3 bereaksi yaitu H2S, CH3COOH, dan MgCl2. Pada H2S ini memiliki hasil endapan hitam atau PBS. Pada bereaksi CH3COOH mendapatkan hasil endapan kuning atau AS2S3. Dan bereaksi MgCl mendapatkan hasil endapan putih atau NH4 MgASO4. Selanjutnya ada kation Sb3+. Nah, pada Sb3+ ini memiliki bereaksi yaitu H2S, CH3COOH, dan H2S. Pada H2S ini memiliki hasil endapan merah jingga atau Sb2S3. Kemudian ada CH3COOH yang memiliki hasil endapan merah jingga atau Sb2S3. Dan bereaksi yang ketiga ada H2S yang memiliki hasil endapan sindur atau Sb2S3. Next. Berikutnya ada kation Sn4+ yang memiliki 3 bereaksi. Yang pertama ada H2S, CH3COOH, HgCl. Nah, pada H2S ini memiliki hasil endapan kuning atau SnS2. Lalu pada CH3COOH sendiri memiliki hasil endapan kuning atau SnS2. Kemudian ada bereaksi HgCl2 yang memiliki hasil endapan hitam atau Hg. Next. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari kami. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.